Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi silaturahmi buat ngebahas putaran dunia cryptocurrency, baik itu yang gratisan ataupun investasian di channel Surya Ngubek Crypto ini yang pastinya udah kita riset bersama. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe membantu perkembangan channel ini. Gue ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Kalau yang belum subscribe itu segera itu yang warna merah dicoel dikit ya kan, biar warnanya nggak berem mulu, jadinya hideng biar lo bisa dapat pembaruan mengenai dunia cryptocurrency yang lo bisa pastikan riset bersama, dan kita sama-sama belajar di channel Surya Ngubek Crypto ini. Nyalain loncengnya biar lu dapat pemberitahuan. Oke, langsung aja kita ke fitur chat sebelum ke pembahasannya. Pembahasannya ini tentang rahasia ya. Sebelum ke pembahasannya kita ke chat dulu nih. Malam mau tanya, saya belum KYC tapi dulu pernah konfigurasi penguncian. Apakah besok-besok bisa dirubah lagi jika lo sudah KYC begitu? Maksudnya mungkin bisa ubah konfigurasi kayak bisa. Tapi setelah konfigurasi penguncian lo yang awal tuh nggak bisa berubah sampai batas waktu penguncian. Nah, saldo yang mainnet yang nih. Nah, setelah dimigrasi ke mainnet yang udah ditransfer ke mainnet ya, ini bakal muncul saldo baru dari penambangan. Ini saldo murni. Kalau lo mau ngunci lagi, ngatur ulang, saldo inilah yang bakalan nanti dipakai buat konfigurasi penguncian yang ini. Ini saldo referral. Setelah referral lo semua lulus KYC, ini bakal ditransfer perlahan ke dalam dompet mainnet. Ini saldo yang udah ditransfer ke wallet. Paham ya, mudah-mudahan. Kalau ada yang nanya kayak gitu juga, atau ada pertanyaan dalam hati, ya dalam hati gak tuh kayak gitu. Kalau konfigurasi penguncian sistemnya kayak gitu. Terus kita balik lagi dah tuh ke chat dah. Siapa tahu ada pertanyaan yang bisa membantu kalian mengetahui info-info terbarunya juga ya. Kita cari lagi nih. @dolphins, kepada semua pionir, jangan ragu-ragu bertanya kalau kurang paham untuk hindari hal-hal yang akan membuat kita gagal paham dan terjadi kesalahan pada akun atau kita salam petir. Yoi, bener banget nih @dolphin. Lu bener-bener biasa di luar lu @dolphin. Bener banget tuh dia, jangan ragu-ragu bertanya daripada lu gagal paham dan kehilangan akun pilu atau salah dalam melakukan langkah. Kalau lu males nanya-nanya, lu pantengin channel ini, gue bakal memberikan informasi terbaru mengenai tata cara, dan juga kalau lu yang belum melakukan sesi penambangan, lu saatnya nih ya download. Gue sediain linknya di deskripsi. Kalau lu pakai downline gue, referral gue bakal pantau sampai bener-bener lu ngeklik petir sampai cair melintir. Di channel ini gue kawal sampai cair melintir sampai puyeng. Terusnya ada lagi pertanyaan apa lagi nih? Kita cari lagi. @julvin, kapan aku KYC? Oke, @julvin.
Sabar Julvin, sabar ya, ntar juga KYC. Core team nggak akan meninggalkan orang beneran buat proses KYC. Itu kata Nicholas Babe. Ya, Babe Nicholas Kokalis. Kalau ada lu yang resah belum KYC, sabar. Mudah-mudahan cepet dapet KYC karena baru berapa juta doang ya, dari 33 juta. Baru beberapa juta, nggak lu doang. Jadi hilangkan risau itu, anjay. Hilangkan risau itu, bahasanya gak tuh? MOD mau tanya tolong pencerahannya. Tadi referral saya dapat undangan ke EC, mau ambil foto susah banget, kotak fotonya kecil banget, nggak penuh seperti biasa. Habis itu lanjut, pas disuruh ambil selfie dan video wajah, tiba-tiba aplikasi keluar sendiri, otomatis ke EC terhenti. Mungkin HP-nya kurang support itu ya. Atau bisa dicoba lagi. Jangan menyerah. Baiklah, inilah nama-nama yang masuk channel YouTube Surya Ngobek Kripto. Pastinya channel yang belum terkenal. Jangan skip-skip videonya, gue bakal memberikan sedikit bocoran tentang potensi P-Network ke depannya. Sebelumnya kita lihat dulu carut marut nih. Ini lagi hot banget ya tentang P-Market. P-Market.id yang di Facebook nih banyak yang mau blokir. Yang mau blokir P-Market.id karena survei yang diisi oleh Pionir itu rendah. Nih contohnya nih, Destara nih dia lagi ngedumel aja nih, dia lagi ngedumel, nggak terima mah hasil survei yang dilakukan oleh P-Market.id. P-Market.id telah melukai hati Pionir Indonesia. Mari kita ramai-ramai boikot P-Market.id atau PMI. Indonesia sedang mempersiapkan konsensus Pi dengan bantuan tender. Sejauh ini sepertinya 1 Pi sama dengan $4 menurut Pionir Indonesia. Biaya laptop adalah 1.299 dan beberapa perintis bersedia membayar 310 Pi untuk itu. Destara nih lagi dapet nih kayaknya, dia ngedumel mulu nih ya. Kalau hasil survei itu sah-sah aja dan itu tergantung Pionir yang ngisi ya. Berarti lu yang mengharapkan harga koin P-Network harga tinggi, berarti lu gak ikut survei. Destara coba ikut survei dulu, meramaikan survei. Jadi yang pionir-pionir yang numpang lewat mau segera mencairkan dengan biarpun harga murah nih. Digas juga ya, emang dia gak tahu pengetahuan tentang proyek ini, potensi kedepannya. Dia mungkin gak ngelihat review gua dalam konten sebelumnya tentang P-Network kali ya. Makanya mau segera mencairkan. Biarin aja seleksi alam kripto yang memulainya. Mengenai harga, alam kripto akan menyeleksi pionir-pionir yang berhasil dan pionir-pionir yang bakal gigit jari saat asetnya dicaplok sama paus. Ngapa gue bilang paus? Ya, saat ini paus sedang lapar-laparnya buat mencaplok koin lo, giles koin lo, abis langsung lu udah sama paus. Perlahan gue bakal ke arah situ, ke arah paus ya, biar ini bisa jadi salah satu salah satu
bahan buat kita sama-sama belajar di konten ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih, Davidson Rumundor belanja pakai sistem COD tapi saya cancel karena bagi saya harga belum sesuai. Oh, P8 P181.shop. Nah, ini lu kalau mau ngunjungin situsnya tuh bisa tuh. Kalau gue mah santai aja dulu, biarin market berjalan mulus dulu. Kalau awal-awal lu bakalan dapat harga yang murah, maksudnya lu bakal jual koin lu murah. Kalau menurut gue ya, menurut gue. Tapi itu tergantung semua dari pionir-pionir yang lebih banyak pionir yang mana. Yang mau jual murah atau mau jual mahal itu sah-sah aja. Dalam konten gue sebelumnya gue pernah ingatkan ya. Gue pernah ingatkan tentang tentang jangan jual koin lu murah, karena mau jual murah ataupun mahal pasti dilibas, pasti kena semuanya. Ya tinggal lu milih. Lu mau jual $10 ada yang beli, jual $100 ada yang beli. Tinggal masalah waktu dan pengetahuan serta ekonomi pastinya ya. Kalau ekonomi pas-pasan butuh duit, $10 pasti disikat. Tapi yang kalau lebih banyak orang yang nahan aset ini sebagai aset yang antik atau aset ini aset yang sangat berharga, aset yang disayang, tentu bakal langka koin P-Network ini. Dan aset berharga yang langka harganya pasti bakalan to the moon. Nah, ini saya agak khawatir ada kekacauan masalah nilai atau harga Pi. Kalau core team tidak ikut serta dalam menentukan nilai atau harga Pi, soalnya kalau core team gak ikut serta bisa jadi suatu negara atau nilai atau harganya beda dengan negara lain. Kalau itu semua sampai terjadi, misalkan di luar negeri nilai per harga 1 Pi $1.000, sedangkan di Indonesia $314. Kalau itu terjadi, bagaimana bisa tercipta pertumbuhan ekonomi? Sedangkan tujuan core team adalah mensejahterakan ekonomi kalangan bawah. Makanya bisa nambang pakai HP yang murah, hemat, dan ramah lingkungan. Gue rasa sah-sah aja ya. Sah-sah aja perbedaan harga kalau di sistem masih di sistem barter nanti sebelum di exchange. Kalau udah listing di exchange ataupun seperti dalam konten gue sebelumnya, ataupun buka exchange sendiri, itu harga bakal sama seluruh dunia, bakal sama. Tapi kalau barter ini kita nggak bisa menuntut harga yang sama. Udah berulang kali gue ingatkan, lu mau jual $1.000 atau $314, lu jual habis koin lu dilibas sama paus atau orang atau institusi besar yang megang duit puluhan juta dolar, dalam dolar nih ya, juta dolar ataupun bahkan ratusan juta dolar. Ya koin lu baru beberapa ribu juga lu jual $10 nih, lu kira udah mahal, disikat langsung, sikat. Nah, ini kan jangan terpancing dengan ajakan boykot ya kalau menurut gue, soalnya ini bakal kalau viral panas terus, ini bakal jadi justru investor bakal ragu buat masuk karena masih carut marut kayak gini, boykot kayak gini. Ini nggak sehat, biarin aja. Itu nilai itu gue bilang ya, tergantung pionir sendiri.
Terus ada info apa lagi? Kita cari-cari. Salam dari Lombok Barat. Semoga cita-cita kita semua di Pinetwork tercapai. Amin. Ya amin, yang namanya harapan yang bagus kita aminkan, dan kita naruh harapan di aset yang udah mateng itu sah-sah aja. What's oke, Abang Gojek kita lihat. Nih, lihat nih Abang Gojek, Roy Black namanya. Semoga bisa merubah kehidupan saya yang pahit ini. Amin, salam petir kawan Pi. Oke nih kan. Abang Gojeknya menaruh harapan di Pi Network, yang berarti dia benar-benar percaya sama proyeknya. Ya, percaya sama proyeknya, dan ini Abang Gojek ini orang yang sangat pintar ya, kalau sampai dia mempertahankan asetnya di saat benar-benar bisa merubah kehidupannya. Bang Gojek, selamat Anda masuk YouTube Surya Ngubek Kripto. Jangan lupa Abang Gojek ajak teman-temannya subscribe channel ini, karena channel ini bakal memberikan edukasi tentang Pi Network ke depannya. Sampai benar-benar apa yang Abang harapkan bisa tercapai. Uhuy. Nah, sekarang kita beralih yang tadi gue bilang, Wells, atau lu mau jual $10, $100 di gibeng habis sama Well. Kita lihat transaksi Wells yang megang duit jutaan dolar dalam sekali transaksi. Ini nggak main-main ya. Transaksi ini gede banget. Berarti ini investor yang luar biasa yang bakalan jadi potensi arahnya ke Pi Network. Apa kayak gitu? Kita bahas secara perlahan. Jangan di skip biar lu nggak gagal paham ya. $1.123 Bitcoin transfer from Coinbase to Binance senilai 24 juta US dollar. Nih. 5 jam yang lalu, 6 jam yang lalu nih ada lagi 1.123 Bitcoin lagi, 23 juta dolar. Transfer dari wallet yang tidak diketahui, dompet yang tidak diketahui, menuju Coinbase. Nah, well alert ini bisa jadi peringatan buat lu jual atau beli aset. Kalau dia transfer dari wallet tidak diketahui menuju exchange tempat jual beli, itu hati-hati, dia mau jual, biasanya mau jual aset itu. Kalau lu punya asetnya, lu jual dulu, ntar Wellsnya udah jual kan turun, lu serok lagi. Kalau Well beli dalam jumlah besar, nah aset itu lu pantau, lu beli aja, lu cicil. Kalau naik, berarti Well itu udah mulai bergerak. 11 jam yang lalu nih, pergerakan 21 US dollar. Transfer dari wallet yang tidak diketahui menuju Coinbase. Ini indikasinya berarti Bitcoin bakal turun nih. Kalau emang benar Wells ini jual asetnya. Karena transfernya dari wallet pribadi ke exchange ya. Exchange ya berarti dia buat dagang. Wallet paus ini transaksi yang jutaan dolar itu bukan nilai yang kecil ya. Kalkulator lu nih kalau lu hitung nih, jutaan dolar lu kali 14.900 sekarang nih dolar harganya. Pas lu ketik 14.900 kali 18 juta dolar. Set, meleduk langsung kalkulator lu. Tuh, bukan main-main cuy. Nih 54 juta dolar.
$30 juta satu hari yang lalu. $29 juta. $29 juta. Transaksi paus tuh gila-gila coy. Jadi lu salah kalau lu bilang, mana ada yang mau beli koin gua harga mahal. Paus gak peduli mahal coy, kalau aset itu kasus penggunaannya banyak. Contoh nih ya, kita ambil logikanya, dia beli Bitcoin dengan jutaan dolar. Wah ini gila nih, $510 juta cuy transaksinya. Nih $510 juta, hampir $1 triliun tuh. Kita ngabisin 1 triliun aja, 8 kali taikan, 10 kali naik pohon gak habis cuy. Artinya nih, kita lanjut nih. Artinya Wales mengeluarkan duit $500 juta. Kalau lu anggap koin P-Network lu, emang ada yang mau beli koin gua mahal? Kalau lu nggak percaya sama gua, lu jual aja. Kalau lu jual nih koin P lu di harga murah, Wales ini nih, dia siap nyerok harga koin P lu. Di harga rendah dia dapet, dia ambil, serok banyak sama dia. Lagi lapar dia, siap menerkam, lagi mencari mangsa nih paus buat menerkam aset P-Network kita yang sangat legit, sangat gurih, sangat matang, sangat renyah. Lu jual dibabat, jat. Habis lu bengong dah. Aduh. Kalau udah beli, kalau belum untung dia nggak mau jual. Nggak kayak lu. Kalau lu nih nyimpan aset, selagi laku ya gua gas, gua beri. Logikanya nih, kita bahas logikanya. Paus ini, duit jumlah gede ini, dia beli aset kayak Bitcoin yang saat ini teknologinya udah tertinggal dan udah usang ya. Karena apa? Nggak bisa diperbarui. Soalnya apa? Kalau yang belum tahu nih ya, Bitcoin dibentuk oleh Satoshi Nakamoto, yang setelah dia buat teknologi blockchain, akses buat ke jaringan itu kuncinya udah dimusnahkan dan nggak bisa diutak-atik lagi. Berarti udah begitu aja. Nggak ada yang bisa ngembangin kayak buat smart contract baru, buat token baru di bawah jaringan Bitcoin, itu nggak bisa. Kayak gitu ya. Transaksinya lama, biaya transaksinya buat biaya gas fee-nya mahal. Tapi paus ini rela mengeluarkan duit, tentunya buat investasi ya. Justru nih project kayak Bitcoin ini, project yang bisa scam. Misalkan seluruh orang yang megang aset Bitcoin jual, habis, itu namanya scam. Contoh, ada aset baru yang transaksinya lebih murah, lebih cepet, koinnya bisa digunakan, nggak cuma bisa disimpan doang, bisa digunakan lagi. Misal nih, itu adalah P-Network, koinnya bisa digunakan, nggak cuma disimpan, bisa digunakan barter, beli barang, bisa digunakan traveling kayak Pitogo, bisa digunakan main game ke depannya, bisa digunakan beli aset lain selain P-Network. Nanti kalau ada pengembang yang masuk ke jaringan, 33 juta pengguna aktif P-Network yang ikut menambang, itu orang semua.
adalah nilai jual yang investor besar nggak bakal nutup mata kalau emang ini adalah paus besar nih, nggak bakalan merasa kenyang sebelum memiliki Pi network yang benar-benar yang tadi gue udah bilang, aset yang gurih, makanan yang gurih nih buat di serok, di lahap koin lo habis. Satu paus aja duitnya bisa puluhan juta dolar, tadi ada yang 500 juta dolar. Dia mau punya Pi network gampang banget ya, mau beli harga yang murah ya gampang banget. Paus-paus ini nih bisa membayar influencer, membuat media-media memberitakan berita-berita buruk tentang Pi network. Influencer memberitakan tentang project Pi network yang buruk-buruk ya, kayak Angga Andinata itu pasti udah bayaran Wales tuh dia buat supaya harga Pi network rendah. Ntar paus masuk dan nyikat set. Nah kalau lu yang kurang pengetahuan itu, koin lu bakal dikunyah sama paus nih yang duitnya ratusan juta dolar. Seluruh pionir Indonesia mau jual juga disikat mau Wales mah. Makanya nih Wales ini dia punya duit besar, tentunya bukan dia beli aset sembarangan ya. Bitcoin aja yang tadi gue bilang kemungkinan scam dan teknologinya di bawah Pi network. Gue siap didebat masalah teknologi tentang Bitcoin ke teknologinya Pi network yang masalah kecepatan dan masalah luasnya koinnya bisa digunakan kemanapun. Secara logika, gue ulangin lagi biar pionir-pionir yang baru nonton konten gue, biar kita benar-benar bisa manfaatin aset kita nih. Sekalipun paus mau ngambil, kita kasih harga yang mahal. Jangan lu udah misalkan lu nggak punya duit, lu ngempanin orang yang berduit. Paus ini orang yang berduit, lu empanin dengan harga murah. Salah kayak gitu lu. Makanan gurih itu lu. Nah lihat tuh transaksinya paus ini. Saat dia udah mulai masuk ke Pi network, jeng siap melintir. Jadi lu yang nguli petir juga langsung melintir. Logikanya kayak gitu ya. Wales ini bermain di aset yang mateng, yang lu jual mahal nih $1.000 nggak ngaruh, paus mah dia bisa tujuan buat transaksi doang. Dia transaksi dalam jumlah besar ratusan juta dolar. Cari aset yang transaksinya cepet lah pasti ya kan, yang transaksinya cepet. Dan juga kalau dia mau simpan dalam jangka waktu lama, dia bisa manfaatin koinnya di utilitas lainnya ya kan. Nggak cuma disimpan doang, dia bisa belanjain koinnya, dia bisa mau liburan koinnya. Itu adalah Pi network. Nah sekali lagi gue bilang, kalau yang udah punya asetnya jaga baik-baik, paus ini lagi lapar. Kalau yang belum, silakan download pakai link di deskripsi biar lu bisa ngikutin terus perkembangan channel ini. Bakal gue kasih tahu tentang logika datanya mengenai aset ini potensi ke depannya. Baiklah, semoga ini review kali ini membantu kalian mencari tahu pergerakan aset-aset dunia cryptocurrency
di masa mendatang berdasarkan riset yang udah kita lihat bersama ya. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.